Oke. Welcome to Land of Dawn. Saya Ali. Kita akan lihat bagaimana pertarungan yang akan terjadi di game yang ke-6 antara teman-teman dari tim Onyx versus pasukan dari tim Idolski ya. Di game yang kali ini kita akan lihat Fastguard mulai mencoba untuk memberikan rotasi, mencoba untuk ke bagian top lane. Bisa satu buah first blood berhasil lakukan, tapi Leviathan berhasil juga membuka pengambilan, di mana ada satu pemain dari pasukan teman-teman tim Idolski yang ternyata harus ditumbangkan. Eranika yang harus jadi korban. Yori harus mencoba untuk menjaga area di bagian atas sana. Namun lihat di bagian bawah ada posisi di mana seorang Rangga kini akan memaksakan serangannya. Dengan kita lihat juga mencoba untuk melompat langsung ke arah belakang, mengatur posisi yang tepat untuk bisa menghindari dua pemain yang tentunya memberikan pressure dengan lebih. Apalagi dengan wave yang juga kini bakal masuk. Rangga gak punya cukup banyak darah, apakah bakal membuat dirinya pun menjadi korban yang kedua ya, dimana teman-teman dari tim Idolski akan mencoba untuk menambah poin ke mereka. Terlihat di bagian tengah ada N yang berhasil untuk membuka penculikan. Yuri pun terkena eliminasi, tapi tidak ke arah seorang Rangga yang juga kini harus malah tertumbangkan. Terkena serang Fastguard berhasil untuk bisa mengenai serang Interstellar yang kini masih berhasil kabur. Posisi yang kini harus lebih diperhitungkan karena nggak punya darah yang cukup banyak. Tapi lihat bahwa di area atas ada N9 yang juga harus membuka satu poin kill. Dan tentunya kembali memimpin buat pasukan dari teman-teman tim Idolski, dimana kini Akai dari pasukan teman-teman tim Idolski pun masih berhasil untuk kabur ya. Es pun terlihat kini harus di ganking. Masihkah punya kesempatan? Flicker tadi sempat terkonek, dimana Demon Satsani gagal untuk bisa membuat dirinya pun kabur. Dan pengambilan karakter yang berikutnya kini akan berhasil diapakan langsung oleh pasukan dari teman-teman tim Onyx. Lihat dengan zoning yang diciptakan, Yori dan juga N pun ada di sana, bakal mencoba untuk memberikan satu buah perebutan, di mana sebuah Nekage yang juga sempat terbuka dari seorang Riboy malah membuat turtle-nya pun berhasil diambil. Meskipun Happy Spin pun berhasil membuat Rangga pun kini ditumpahkan langsung untuk yang kedua kali. Bagaimana Lasit karena seorang Fastguard pun terjadi. Poin tambahan untuk kedua, bahkan ini akan ada sebuah eliminasi tambahan yang bisa terbuka. 3 pemain hilang dan hanya menyisakan 2 pemain yang tadi harus bertahan. Tapi untungnya respon masih begitu cepat sehingga masih bisa menahan teman-teman dari tim Idolski dalam melakukan beberapa serangan yang mungkin bisa membuat turret-turret ya dihancurkan. Kita lihat dengan beberapa buff yang juga kini bakalkah mencoba untuk diambil, mencoba untuk melakukan pengambilan ke arah sebuah Fear Battle, di mana Vida Astrek pun terjadi dan menangkap langsung seorang Leviathan untuk gamenya kali ini. Dari bagian tengah juga ada beberapa wave minion yang harus mencoba untuk diplating. Perlahan tapi pasti Fastguard harus mencoba untuk berhati-hati. Rotasi kah dilakukan. Ada Interstellar yang sedang menunggu bermain di bagian burst. Di saat penghancuran kartu turret pun sepertinya kini bakal dipegang langsung oleh pasukan dari tim Idolski. Tapi tarikan terlalu jauh dan serang Fastguard gagal untuk bisa membuat dirinya pun bertahan, atau mungkin point kill terjadi dan bahkan Gurgan pun cukup masif. Apalagi dengan 3 pemain tumbang, Heavy Spin terjadi, mencoba menculik juga sang Leviathan sehingga ada satu persatu pasukan tim Onyx yang gak cukup mudah untuk pulih kembali. Dan baru ngumpulin sekitar 3 poin kill aja ya. Ini menjadi masalah yang harus diantisipasi oleh teman-teman dari tim Onyx. Dengan kini ada satu buah Farkidisken yang juga akan berhasil menculik seorang Ace. Lihat dengan Demon Satanik yang terbuka. Best question yang dilakukan, siapakah yang berhasil untuk memenangkan di saat ternyata ada bantuan pun datang. Hanekage pun yang juga kini dipersiapkan. Apakah harus hilang begitu saja? Yori berhasil membuka one last hit-nya. Rangga hilang dan satu sudah pun terjadi. Salah satu Happy Spin pun terbuka, di mana Yori pun juga berhasil membuka double kill dan ini bencana. 3 pemain pun tumbang dan hanya 2 pemain tersisa, sementara sebuah serangan tambahan pun juga kini akan berhasil membuat pasukan dari tim Onyx pun hilang satu persatu di area depan sana. Wah, ini ngebuat turtle-nya pun juga bakal mulai perlahan mencoba untuk diambil. Idolski semakin kuat, menjadi tim yang juga kini udah berhasil mengumpulkan 19.000 gold untuk berada di game kali ini. Ya, dengan sebuah inisiasi tambahan dari seorang Fastguard yang ternyata gagal untuk bisa menarik seorang Ace.
Es masih begitu free, namun kita sebuah cross doteng yang terjadi, dimana seorang Eranika pun juga bakal mencoba untuk memberikan beberapa tembakan lagi dari melakukan sebuah double kill. One last hit gagal dilakukan, triple kill yang ternyata gagal terjadi, sementara Fastguard pun juga harus kini diamankan. Sementara dengan N267 yang kini harus mencoba untuk kabur, hampir saja juga ditumbangkan. Pengancaran turret pun kini bakal terbuka di area bawah sana, dan ini bakal jadi masalah untuk pasukan dari tim Onyx yang terus terpressure dengan permainan yang terus didominasi. Idolski bahkan kini udah berhasil mengambil satu inner turret dan harus memecahkan langsung sebuah Farki di scan. Yang sempat tadi teman-teman dari tim Onyx pun lakukan di sana. Dan lihat satu killing speed pun harus terbuka. Tembakan dari seorang Nathan yang membuat masalah. Baik pun didapatkan legendary Panther Connect, di mana penghancuran ke arah turret di bagian bawah pun kini akankah terbuka untuk pasukan tim Idolski. Lihat dengan satu bola last hit yang ternyata gagal terjadi ke 1000 boy yang masih berhasil kabur. Udah 4 kali tumbang sih, dan levelnya juga masih 7. Bisa teman-teman dari timnya Idolski terlihat kali ini udah berhasil di level yang ke-10 ya. Seorang N9B ya, yang juga akan membawa lagi pertarungan dengan tim fight tambahan. Lodihan pun dirasakan, Interstellar pun mencoba untuk bertahan, tapi sayangnya harus kini ditumbangkan. Sementara sambaran satu Basilo Kill pun juga kini akan berhasil memaksimalkan 2 pick up untuk bisa terjadi. Sementara Vida Strike pun digunakan langsung. N26 masih berhasil untuk bisa survive, meskipun memang darah yang begitu tipis. Dan kita melihat juga kesempatan untuk bisa menghancurkan ke arah turret di bagian tengah pun kini akankah mulai terjadi, dimana 3 pemain dari pasukan tim Onyx pun harus mencoba untuk bertahan, berfokus di arah belakang. Tapi beberapa sambaran pun kembali terbuka, dimana satu buah shadow kill membuat masalah. 3 pemain tadi sempat terkena serangan tersebut, dimana seorang Reboy pun harus menjaga lagi areanya. Dan lihat di arah top lane, ini bakal menjadi perebutan untuk Turtle ketiga, yang apakah dengan mudah bisa diamankan oleh pasukan dari teman-teman tim Idolski ya. Dan dominasi yang terus dilakukan terus memang membuat pasukan dari tim Onyx pun cukup sulit ya bertahan untuk game kali, dan mereka masih sulit untuk mencari cara ya yang pas untuk melakukan comeback di game kali ini. Dengan kita lihat satu serangan lagi yang berhasil malah membuat Eranika pun menculik arah pemain, dan flicker pun dibuka langsung untuk bisa membuat N267 seperti yang gak cukup aman. Eranika menjadi pemain yang akan kembali menyala, dan apakah ada sebuah momen di mana triple kill pun berhasil terkonek, di mana Lordnya pun juga diambil. Hafiz pun digunakan langsung mencoba mencuri serangan Leviathan. Apakah masih berhasil kabur? Tapi dia Mektor yang cukup dalam. Riyad di backup juga dengan adanya N9 yang berhasil langsung memaksimalkan endgame di matchnya kali, dan harus membuat pasukan dari tim lawan pun berhasil dikalahkan. Momen telak ya teman-teman ya dari pasukan tim Idolski yang ternyata nggak punya waktu yang lama. Mereka langsung bisa ngebuat endgame pun terjadi dengan buset waktu yang, guys, ini waktunya cuma 8 menit loh guys. Waktunya cuma 8 menit loh. Wah guys, ini game tercepat kah di CAT kah? AS ikut tur dia. Om Mario kenapa tuh bang? Kavi, sampai jam berapa bang katanya? Kayaknya antara game 9 atau enggak game 10 guys, sudahan guys. Aku jam 9 setengah 10 sih ke bawah mau pergi. Tadi Bang Gers mau booking lagi gak Bang Gers? Ini guys, buset guys, kebantai-bantai guys. VX Quena, loh udah keluar kan dari Rora kah? Ada slot gak bang katanya? Di 7 kayaknya masih ada 1 deh. 7 kayaknya masih ada 1 deh. Nah, MVP dari Yori guys, jadi pemain yang sangat kuat dengan Vida Strike-nya 9 poin kill dan hanya 1 tumbangan terjadi karena dirinya ya. Dengan 11 kali assist. AS juga bermain dengan baik, menjadi inisiator, di mana Interstellar cukup juga mendapatkan banyak assist. Heavy spin-nya mencoba untuk mengobrak-ngabrik ya pasukan dari tim lawan, dengan N yang juga bermain dengan sangat rapi, sempurna, tanpa ada miss sama sekali dengan 8 poin kill dan belum sama sekali tumbang ya.
Dan Eranika berhasil membuka 8 poin kill dengan 2 kali hanya ditumbangkan dan 3 coklat. Gila guys, AS guys. Seberbahaya ini kah mereka? Gelo ya. 3 coklat dengan 2 silver dari Leviathan dan juga N267. 29 berbeda dengan 5 poin kill, durasi pertandingan 8 menit 37 detik guys. Ini sebuah game yang menurutku sih cukup cepet dan ada apa guys dengan tim random? Meskipun tim random kayaknya harusnya nggak 8 menit gak sih? Nggak 8 menit gak sih guys? Ini momen endgame-nya nih ya. Gila guys, mereka guys. Sekuat itu guys, teman-teman dari tim Idolski guys.